Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Aku doakan buat kalian yang mau tes tahun ini, semoga kalian bisa lulus sampai tahap akhir dan langsung bisa mendapatkan NIP di tahun ini juga. Amin. Aku mau rekomendasikan dua platform terbaik teman-teman untuk kalian yang mau belajar soal-soal CPNS. Yang pertama yaitu Ayo CPNS dan yang kedua adalah Jadi CPNS. Tutorial daftarnya kan ada di Instagram aku nih teman-teman. Tapi kalau link daftar untuk Ayo CPNS ataupun Jadi CPNS, kalian juga bisa lihat di kolom deskripsi video ini ya. Ataupun kalian bisa lihat di Instabio aku. Kalian klik aja misalnya yang di Instabio aku. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini gunanya untuk mempermudah kalian dalam mendaftar dan mendapatkan promo dari aku. Semangat untuk kalian yang mau tes tahun ini, semoga lulus sampai tahap akhir ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman gimana sih cara buat surat lamaran CPNS yang benar dan surat pernyataannya. Sebenarnya ini sudah tersedia di instansi masing-masing ya teman-teman. Tapi ada juga yang nanya nih, mungkin dia kurang percaya diri. Jadi aku mau jelasin di sini berdasarkan pengalaman aku di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah tersedia formatnya, jadi yang mana sih yang perlu kita hapus? Mana sih yang perlu kita coret dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung format ya teman-teman. Kita harus sesuaikan dengan format di instansi masing-masing. Nah, kali ini aku mau ngasih contoh dari dua instansi. Yang pertama yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum dan yang kedua dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kali ini surat lamaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kalau misalnya formatnya seperti ini, yang lampiran seleksi CPNS Bawaslu tahun 2021 ini nggak apa-apa dihapus ya teman-teman. Kemudian di sini kalian isi namanya. Dan aku juga lihat di DM ada yang nanya, Kak ini namanya sesuai ijazah atau sesuai KTP? Nah, karena di sini kan nggak terlalu disuruh harus sesuai KTP atau ijazah, sebaiknya sih sesuai ijazah aja teman-teman. Misalnya kan kayak aku nih, nama lengkap aku Agustina Rida Simarmata, nah gelarnya adalah Eswood. Jadi ya tinggal diklik aja. Tinggal diketik aja maksudnya Agustina Rida Simarmata Eswood. Kemudian jabatan yang dilamar, misalnya apa nih yang kalian lamar? Kalau di sini kan ada jabatan analis pemilihan umum. Ya udah kalian ketik aja analis pemilihan umum. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Terus tempat tanggal lahir ini sesuai ijazah aja. Kemudian jenis kelamin udah tahu kan? Nggak mungkin nggak tahu. Nah, kemudian jenjang pendidikan apa? Kalau misalnya jenjang pendidikannya sarjana kehutanan, tapi di Badan Pengawas Pemilihan Umum itu nggak ada ya. Misalnya sarjana S1 ilmu hukum, misalnya kayak gitu ya. Kemudian di sini universitas apa? Ya sebutin aja di sini. Nah, kalau alamat domisili ini sesuai KTP aja ya teman-teman. Aku kan KTP-nya itu Sumatera Utara gitu ya teman-teman, tapi aku udah lama tinggal di Jambi. Nah, aku tetap buat alamat sesuai KTP walaupun aku tinggal di Jambi, karena kan aku nggak sempat ngerubahnya dan aku juga males ngurus-ngurus ke ini, ke mana namanya, ke kelurahan dan lain sebagainya. Dan juga biar pas aja gitu sesuai KTP semua data-data CPNS ini. Jadi alamat domisilinya ini nggak apa-apa sesuai KTP ya teman-teman. Kemudian di sini kan ada surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta dan ditandatangani. Kemudian ini tetap ya teman-teman. Nah, kalau yang kelima ini sertifikat atau tangkapan layar direktori hasil akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi yang memuat status akreditasi dari perguruan tinggi dan atau program studi pelamar pada saat lulus. Ini kan kalau bintang 1 ini kan kita lihat di sini adalah dapat dipilih salah satu sesuai dokumen yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat perguruan tinggi, ya udah kalian pakai itu aja. Tapi kalau misalnya kalian punya yang program studi, kalian juga bisa pakai yang program studi.
Jadi yang ini dihapus aja ya teman-teman, misalnya kayak gini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Sertifikat atau tangkapan layar direktori hasil akreditasi perguruan tinggi. Kemudian di sini pas foto berlatar belakang warna merah, ukuran 3x4, 1 lembar. Nah, yang ketujuh ini adalah surat keterangan cum laude atau dengan pujian. Nah, di sini ada bintang 2. Artinya diperlukan untuk pelamar cum laude. Kalau kitanya bukan jalur ini ya kita hapus aja teman-teman. Ini nggak usah dicantumi di surat lamaran, itu nggak apa-apa kok. Soalnya aku waktu itu gitu juga. Terus yang ketujuh, akta kelahiran dan atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa atau lurah atau kepala suku. Ini bintang 3. Bintang 3 ini artinya diperlukan untuk pelamar putra atau putri Papua dan Papua Barat. Kalau misalnya bukan jalur yang Papua ini, ya kalian kalau bukan jalur ini ya kalian delete aja gitu teman-teman. Kemudian ini kan yang ketujuh adalah surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitas. Kalau misalnya kalian dari disabilitas ya ini tetap aja. Tapi kalau misalnya bukan formasi dari disabilitas ini di delete aja teman-teman. Nah, kemudian di sini hormat saya, tanda tangan, nama pelamar ini bisa kok digeser-geser. Pokoknya dia posisinya jangan terlalu berubah gitu. Nah, jadi kan nama pelamarnya ini diubah aja teman-teman. Jadi nama kita. Misalnya kan Agustina. Ini sesuai ijazah aja ya teman-teman. Kayak gitu. Pokoknya dia diatur-atur aja gimana bagusnya, tapi posisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah selesai langsung aja, ini harus diisi ya maksudnya teman-teman. Ini kan udah nggak ada tanda bintang lagi. Nah, catatannya ini dihapus aja. Ini jangan lupa untuk ditandatangani dan kemudian di print, setelah itu baru di scan. Kayak gitu ya teman-teman. Atau bisa juga tanda tangannya yang di scan baru ditempel di sini, baru ini diubah ke PDF gitu. Kemudian kita lihat yang surat pernyataan. Ini surat pernyataan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, sama seperti tadi, ini dihapus saja teman-teman. Ini kan dari mereka gitu. Kalau bentuk surat pernyataan yang formalnya nggak ada tanda tulisan lampiran gitu teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada catatannya bintang 1 artinya dapat dipilih salah satu. Jadi caranya sama kayak yang surat lamaran tadi, dihapus saja yang nggak penting. Kemudian jangan lupa bikin nama kotanya juga tanggal surat pernyataannya. Sekarang kita ke surat lamaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Supaya nggak kepanjangan durasi video ini, jadi aku tunjukin aja nanti hasil akhirnya ya. Nah, di sini nih yang paling penting itu ya kalau misalnya di catatannya ada bintang 1, yaitu dipilih atau dihapus salah satunya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini udah aku hapusin ya. Jadi kalau misalnya ini adalah formasi umum. Nah, keterangannya ini bisa di-delete aja teman-teman. Nah, jadilah seperti ini surat lamaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian surat pernyataannya kita lihat. Ini nama, tempat dan tanggal lahir, agama, dan alamat. Usahakan alamatnya sesuai KTP aja kalau menurut aku ya teman-teman. Kemudian di sini ya udah, di sini juga ada materainya. Jangan lupa nih teman-teman di print dulu, dimateraikan baru tanda tangannya di atas materai. Kemudian namanya juga harus dilengkapi dengan gelar sesuai kualifikasi pendidikan. Kalau misalnya kalian sarjana ekonomi berarti kan nama kemudian koma SE kayak gitu teman-teman. Jakarta 15 Juli 2021. Udah deh kayak gini aja teman-teman, gampang kan? Jadi kalau udah disediakan formatnya itu gampang teman-teman, tinggal ditambah-tambahin aja, kemudian yang disuruh hapus ya dihapus aja kayak gitu. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan aku doakan semoga kalian yang tes tahun ini bisa mendapatkan NIP di tahun ini juga, amin. Semangat ya teman-teman, dadah.